Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Outer Range season pertama. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang sebuah lubang misterius yang muncul di sebuah peternakan. Tetangga peternakan ini tahu rahasia tentang lubang ini sehingga ia ingin merebut lubang tanpa dasar ini. Apa sebenarnya lubang ini? Mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah pagi di Wyoming, Amerika Serikat. Seorang pria bernama Royal Abbott adalah pemilik sebuah peternakan bernama Peternakan Abbott. Royal adalah orang yang konservatif sehingga ia masih menggunakan kuda di peternakannya. Harinya diawali dengan mengawasi sapi-sapinya yang dipelihara dengan sistem free range. Di malam hari, Royal dan keluarganya pergi menonton rodeo karena anak terkecilnya yang bernama Red adalah atlet rodeo. Red menunggangi banteng yang mengamuk dan harus bertahan selama yang ia bisa. Namun ia tidak berhasil juara, namun ia berada di posisi runner-up. Keesokan harinya, Royal dan anak tertuanya yang bernama Perry menggembala sapi. Perry sudah menghitung sapi mereka, namun sapi mereka berkurang, artinya ada sapi yang menghilang. Kemudian Royal mencari Red untuk membantunya memeriksa apakah ada pagar yang rusak. Di saat yang sama, seorang perempuan bernama Autumn datang dengan sengaja. Ia menjelaskan kalau ia adalah seorang penyair dan ia kesini untuk meminta izin untuk mendirikan tenda di peternakan ini. Awalnya Royal menolaknya, namun Autumn bahkan mau membayar sehingga Royal mengizinkannya walau Royal tidak menerima uang itu. Kemudian Royal, Red, dan Perry memeriksa pagar dengan berkuda. Di saat yang sama, 3 anak dari tetangga mereka yang juga peternak menemui mereka. Mereka kesini untuk memberikan surat dari ayah mereka yang menuntut Royal karena dituduh mencuri tanah mereka. Salah satu anak adalah bernama Trevor dan ia memberitahu kalau Royal diberi waktu 30 hari untuk memundurkan pagar mereka. Sementara saudaranya yang bernama Luke sedikit bersimpati dan berkata kalau ia hanya mengikuti perintah ayahnya. Ini bukan masalah pribadi melainkan hanya bisnis. Kemudian mereka berpencar untuk mencari sapi yang hilang. Royal pergi ke barat, namun yang ia temukan adalah sebuah lubang misterius. Kudanya tidak mau mendekati lubang ini sehingga ia mendekati lubang ini dengan berjalan kaki. Dari atas tidak terlihat dasar dari lubang ini, namun kita bisa melihat ada partikel aneh yang melayang. Royal yang penasaran memasukkan tangannya. Joy's here. Tiba-tiba ia melihat rumahnya dengan istrinya yang sedang menunggunya. Royal tidak mengerti apa yang ia lihat sehingga ia memilih pergi. Saat sampai di rumah, ia melihat mobil milik sheriff. Saat masuk ke rumah, ia melihat persis apa yang ia lihat sebelumnya. Artinya, saat Royal memasukkan tangannya ke dalam lubang, ia bisa melihat masa depan. Istri Royal bernama Cecilia yang sudah menikah dengannya cukup lama. Di sana ia juga melihat sheriff sementara yang bernama Joy. Sheriff Joy kesini untuk memberitahu Perry kalau kepolisian akan menghentikan pencarian istri Perry, Rebecca, karena 9 bulan telah berlalu. Perry dan Rebecca memiliki anak perempuan bernama Amy yang artinya Amy adalah cucu Royal dan Cecilia. Keesokan harinya, Royal kembali ke tempat lubang itu berada. Ia melemparkan tanah ke lubang itu bahkan skopnya namun tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba menutupnya namun terpalnya malah tersedot ke dalam lubang ini. Royal berkeliling dan menemui Autumn dan menyapanya. Royal juga meminta Autumn untuk tidak pergi ke barat tempat lubang misterius ini berada tanpa memberitahu lubang ini. Di malam hari, Red dan Perry menghabiskan waktu di bar. Perry sudah berkeluarga walau istrinya menghilang sementara Red ingin menjadi atlet rodeo. Red takut kalau apa yang ia lakukan hanyalah buang-buang waktu. Selain itu, peternakan mereka juga sedang kesulitan secara finansial karena Royal masih berpikir tradisional. Bagi Royal, peternakan ini lebih penting daripada uang karena sudah 3 generasi orang yang mengurus peternakan ini. Tak lama kemudian, Perry keluar setelah mabuk dan muntah di depan Trevor yang sedang bercinta. Tentu Trevor marah dan mendorongnya. Sementara itu,
Red masih di dalam dan teman masa kecilnya yang bernama Maria menemuinya. Mereka teman sekolah, namun karena Maria pergi kuliah sehingga mereka tidak terlalu dekat lagi. Di luar, Red melihat Perry yang sedang berdebat dengan Trevor. Red memisahkan mereka. Namun Trevor menghina Red sehingga ia memukulnya. Mereka berkelahi hingga kepala sabuk Trevor terlepas. Maria melihat ini dan Red meminta maaf karena Maria melihat ini. Trevor masih di tanah sehingga Red akan membawa mobil untuk bersiap pulang. Namun Trevor bangkit dan kali ini ia menghina istri Perry yang menghilang. Perry tidak mentolerir penghinaan ini sehingga Perry benar-benar menghajar Trevor dan memukul lehernya. Trevor tidak menyerah, namun Perry terus memukulnya hingga Trevor mati. Tak lama kemudian, Red datang dengan mobil. Tentu Red tidak akan melaporkan Perry, sementara Perry masih shock dengan apa yang telah ia lakukan. Mereka membawa mayat Trevor ke peternakan. Royal yang penasaran memeriksanya sehingga kini ia tahu kalau Perry baru saja membunuh Trevor. Tentu Royal marah dengan apa yang terjadi, namun ia tidak akan mengadukan anaknya. Red akan membakar pakaian mereka dan membersihkan truk dari darah Trevor, sementara Royal akan mengurus mayat Trevor. Sementara itu di bar, Luke sedang mencari Trevor, namun yang ia temukan hanyalah kepala sabuknya yang memiliki noda darah. Tak lama kemudian, Luke dengan adik terkecilnya yang bernama Billy datang ke peternakan Abbott. Mereka kesini karena Luke curiga dengan Red karena sebelum dibunuh Perry, Red berkelahi dengan Trevor. Perry mengingatkan Royal dan Red dengan mematikan lampu garasi berkali-kali. Perry tidak mengizinkan mereka masuk sehingga mereka pergi. Namun Luke masih merasa curiga sehingga ia ingin memeriksa ke garasi karena ada jejak ban mobil baru. Namun saat mereka memaksa membuka pintu, yang mereka lihat hanyalah mobil truk yang diisi jerami. Tentu Royal sudah membawa mayat Trevor dengan kuda. Namun Billy melihat kotoran kuda yang masih hangat yang artinya seseorang baru saja pergi dengan kuda. Billy dan Luke mencari kuda ini dengan mobil dan ATV mereka. Di saat yang sama, tanpa sengaja Royal menjatuhkan mayat Trevor. Saat akan membawanya, kuda Royal malah pergi. Royal terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia melewati pagar kawat dan punggungnya tersayat kawat ini sehingga ia melepas pakaiannya. Ia memangku mayat Trevor ke dekat lubang misterius sebelumnya dan membuang mayat Trevor ke lubang ini. What is this, Royal? Namun di sana, Autumn melihatnya melempar mayat Trevor. Royal panik dan Autumn mendekatinya. Autumn bertanya siapa saja yang sudah Royal beritahu tentang lubang ini, namun Royal belum memberitahu siapapun. Tiba-tiba Autumn mendorong Royal ke dalam lubang misterius ini. Namun entah kenapa Autumn sendiri terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia panik kemudian membawa pakaian Royal yang masih tersangkut di pagar kawat. Sementara Billy dan Luke yang tidak bisa menemukan Royal kembali ke rumah dengan membawa pistol. Kali ini yang menyambut mereka adalah Cecilia dan ia bisa mengusir mereka dengan mudah. Keesokan harinya, Royal tersadar di padang rumput di peternakannya. Ia bisa kembali ke rumahnya namun Royal berjalan pincang. Kakinya berdarah namun ia tidak mau membicarakannya. Red dan Perry sudah memberitahu ibu mereka tentang mayat Trevor. Mereka bertanya di mana Royal membuang mayat Trevor, namun Royal hanya menjawab kalau mayat itu sudah menghilang. Kemudian Cecilia menjahit luka di kaki Royal yang ternyata ditembak. Cecilia bertanya siapa yang menembaknya dan Royal menjawab Luke lah yang menembaknya. Padahal sebelumnya tidak terlihat adegan di mana Royal tertembak. Di tempat lain, Sheriff Joy dipanggil ke peternakan Tillerson. Luke memberikan kepala sabuk Trevor dan meminta Joy memeriksanya. Di sana ada noda darah yang Luke pikir adalah pelaku pembunuhan Trevor. Joy tidak bisa memeriksa barang bukti yang diberikan padanya begitu saja. Namun beberapa minggu lagi akan ada pemilihan sheriff baru. Luke bersedia mendukung Joy untuk menjadi sheriff baru sehingga Joy akan memeriksa darah di kepala sabuk ini. Di tempat lain,
Red memberanikan diri pergi ke bank karena Maria bekerja sebagai teller di bank. Ia kesini bukan untuk menabung, namun ia meminta waktu Maria agar bisa berbicara berdua. Tak lama kemudian, saat Maria beristirahat, mereka bertemu di sebuah restoran. Maria mengucapkan selamat pada Red karena ternyata orang yang juara lomba rodeo sebelumnya didiskualifikasi karena narkoba. Dengan begitu, Red akan lanjut ke babak selanjutnya minggu depan. Red tidak tahu informasi ini karena kemarin malam adalah malam yang panjang. Red sangat senang dan ia mengajak Maria berkencan dan ia menerimanya. Selain itu, Red juga ingin Maria merahasiakan perkelahiannya bersama Trevor sebelumnya. Di tempat lain, Royal dan Perry pergi menemui pengacara mereka untuk membahas kasus tuduhan pencurian lahan oleh Tillerson. Pengacara mereka menjelaskan kalau map yang dipetakan dari tahun 1800-an ini tidak sempurna, sehingga sulit membedakan antara tanah Royal, tanah Tillerson, dan tanah yang tidak bertuan. Sehingga ia menyarankan untuk memberikan lahan di barat yang tentunya Royal tidak menerima usulan ini. Kemudian Royal memutuskan untuk pergi sendirian ke peternakan Tillerson yang terlihat jauh lebih besar dari peternakannya. Orang yang menyambutnya adalah Luke dan ia meminta Royal menunggunya memberitahu ayahnya. Sambil menunggu, Royal melihat kartu nama seseorang dari Universitas Wyoming jurusan mineral langka. Tak lama kemudian, Luke memanggil Royal ke kamar ayahnya. Ayah Luke yang juga pemimpin peternakan Tillerson adalah pria bernama Wayne. Saat ini Wayne sedang sakit sehingga ia tidak boleh kelelahan. Hubungan mereka tidak baik dan Wayne meminta Royal mengembalikan tanahnya. Tentu Royal membantahnya dan berpikir kalau Wayne menyuap jaksa untuk mencuri tanahnya. Lahan yang diinginkan Wayne adalah lahan di barat tempat lubang misterius ini berada. Royal bersedia memberikan 200 hektar tanahnya di selatan, namun Wayne bersikeras kalau ia ingin tanah di barat. Wayne tidak memberi alasan kenapa sehingga mereka akan bertemu di pengadilan. Flashback ke 9 bulan yang lalu. Salah satu pekerja Wayne menemukan sebuah batu aneh di sekitar 1 mil di luar peternakannya di bagian barat di dekat peternakan Royal. Wayne pernah melihat batu ini saat ia masih kecil. Artinya, Wayne tahu sesuatu tentang lubang ini dan karena itulah ia sangat ingin tanah barat milik Royal. Kembali ke masa sekarang, Amy meminta izin pada Cecilia untuk pergi jalan-jalan di sekitar peternakan. Saat berjalan-jalan, ia bertemu dengan Autumn untuk pertama kalinya. Amy bertanya apa yang ia lakukan di sini. Autumn menjawab kalau ia tidak tahu apa yang ia lakukan, namun ia tahu kalau ia harus ada di sini. Perhatian Autumn tertuju pada gambar di atas tebing. Autumn telah menggambar lambang ini bertahun-tahun tanpa tahu apa ini dan di sini ia melihat gambar ini di mana-mana. Amy mengenali lambang ini sebagai lambang peternakan keluarganya. Sementara itu, Royal pergi ke tenda Autumn dan tentunya tidak bertemu dengannya. Ia melihat pakaiannya yang dipenuhi noda darah ada di sana. Di dalam tenda, ia melihat beberapa batu namun Royal tidak tertarik. Ia membawa ke mejanya kemudian membuangnya ke dalam lubang tanpa dasar ini. Keesokan harinya, Royal dibantu Red, Perry, bahkan Amy memindahkan sapi mereka dari barat karena takut sapi ini terjatuh ke lubang. Royal melihat anak sapi yang keluar dari rombongan. Dengan cepat, ia mengejarnya dan berhasil menangkapnya sebelum sapi ini terjatuh ke dalam lubang. Seolah lubang ini memanggil sapi ini. Di malam hari, di balik sebuah laci, Royal membawa sebuah foto yang terlihat sudah sangat tua. Di saat yang sama, Autumn datang dan Royal meminta Autumn pergi dari peternakannya sekarang juga. Namun Autumn mengancam jika Royal mengusirnya, ia bisa saja melaporkan kalau Royal adalah orang yang membunuh Trevor. Namun yang menjadi pertanyaan terbesar Autumn adalah kenapa Royal bisa kembali padahal ia mendorongnya ke lubang. Royal tidak menjawabnya dan berpikir kalau Autumn adalah orang yang sedang memeriksa mineral di tanahnya. Hal ini karena kartu nama di rumah Wayne dan juga batu yang ditemukan di tenda Autumn sebelumnya, namun Autumn membantahnya. You ever been involved in a cult? Yes. Royal menanyainya banyak hal dan salah satunya apakah Autumn pernah terlibat sebuah sekte dan ia mengiyakan pertanyaan ini. Kini giliran Autumn yang bertanya, apa yang Royal ingat di masa kecilnya sebelum ia berusia 9 tahun. Autumn tidak ingat ingatannya hingga ia sampai di peternakan ini seolah ada sesuatu yang menariknya ke sini.
Ternyata saat Autumn mendorong Royal ke dalam lubang, ia terbangun di tempat yang sama, namun tempat ini dipenuhi lampu dan alat pertambangan. Orang-orang melihatnya dengan beberapa tentara bersenjata lengkap. Dari salah satu tangki, ia melihat lambang bertuliskan BY9. Autumn berada di kerumunan yang sepertinya adalah pekerja di pertambangan ini, namun yang menarik semua orang di sana memakai kalung. Cecilia mendekatinya dan memberitahunya kalau tempat ini dulunya adalah tanah mereka. Ia juga menjelaskan kalau Royal sudah meninggal 2 tahun yang lalu di pelukannya, namun Cecilia tidak tampak terkejut. Run. Cecilia meminta Royal untuk melarikan diri dan tiba-tiba Luke muncul dan menembak kakinya. Artinya, Royal berkata jujur saat ia memberitahu kalau Luke yang menembaknya, namun ia ditembak di masa depan. Luke dihentikan tentara dan Royal memanfaatkan ini dengan kembali memasuki lubang dan entah bagaimana ia bisa kembali. Kembali ke masa sekarang, Luke dan Billy khawatir dengan keadaan Trevor yang sudah menghilang selama 4 hari, namun ayah mereka tidak terlihat khawatir. Hal ini karena ini bukan kali pertama Trevor menghilang selama beberapa hari. Namun Luke dan Billy berpikir kalau kali ini berbeda. Wayne tidak ingin membicarakan Trevor dan malah meminta Luke untuk menawar tanah bagian barat Royal sebesar $1 juta. Luke berpikir ini aneh karena sidang perebutan tanah itu tinggal sebulan dan mereka sudah menyuap hakim agar bisa menang. Wayne sangat ingin tanah bagian barat Royal karena sepertinya ia tahu tentang lubang di sana dan apa sebenarnya itu. Namun ia tidak memberitahu Luke yang kebingungan. Di tempat lain, Autumn masih di peternakan Royal dan sering menggali di sekitar sana. Hanya dengan menggali sedikit, ia menemukan bongkahan batu dengan sesuatu yang berwarna hitam di dalamnya. Seolah ia tahu persis di mana ia harus menggali. Selain itu, tak jauh dari sana ia melihat seekor bison besar yang di tubuhnya tertancap 2 busur panah. Autumn mendekati bison itu yang sepertinya jinak dan mencabut salah satu busur panahnya. Kemudian ia ke kota untuk pergi ke apotek. Di sana ia membeli obat bernama Lamotrigine yang merupakan obat penenang untuk orang yang memiliki bipolar. Setelah dari apotek, ia melihat truk Royal di depan sebuah bar. Ia memasuki bar itu, namun ternyata yang menggunakan mobil itu adalah Perry. Ini adalah kali pertama mereka bertemu walau Perry tahu Autumn camping di sekitar peternakannya. Mereka berbicara dan Autumn bertanya sudah berapa lama Perry menikah. Perry menjawab lebih dari 10 tahun, namun 9 bulan yang lalu istrinya menghilang begitu saja dan membuatnya sedih. Autumn memberitahu kalau untuk waktu yang lama ia seperti berada di sebuah ruangan yang gelap. Ia terus mencari jalan keluar dan akhirnya menemukan cahaya. Autumn yakin kalau Perry akan menemukan jalan keluar untuk menemukan istrinya. Di malam hari adalah waktu pertandingan rodeo Red diadakan. Saat sedang bersiap, Sheriff Joy ingin berbicara dengan Red sebentar. Sheriff Joy memberitahu kalau kepala sabuk Trevor ditemukan di depan bar dengan noda darah. Dan setelah dites, darah itu adalah milik Red. Red hanya menjawab kalau ia tidak tahu kenapa darahnya ada di sana dan Sheriff Joy tidak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian datang giliran Trevor untuk melakukan rodeo. Ia berhasil tampil dengan sangat baik dan mendapatkan nilai tertinggi. Setelah pertandingan selesai, Red menghabiskan malam bersama Maria di bar. You're pissing on my car, Red. Oh, shit. I'm sorry. I didn't... Namun setelah dari bar, Red yang mabuk kencing di mobil polisi. Hal ini membuat Red ditangkap dan ditahan. Saat di sel, Sheriff Joy menemuinya dan ia tahu kalau Red pura-pura bodoh dengan noda darah di kepala sabuk Trevor. Karena Sheriff tidak bisa memaksa Red berkata jujur, jadi ia akan menanyakan semua orang di bar malam itu. Takut kalau Maria terlibat masalah ini karena Maria melihat perkelahiannya. Red mengaku kalau malam itu ia dan Trevor berkelahi di depan bar, namun ia tidak membunuh Trevor dan tidak ada yang melihat perkelahian ini. Tak lama kemudian, Royal datang untuk menjadi jaminan sehingga Red bisa dibebaskan. Di perjalanan pulang, Royal bercerita kalau ia selalu memberitahu kalau kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Namun sebenarnya hanya ayahnya yang meninggal dan saat itu Royal sangat terpukul dan kabur. Royal juga menunjukkan kepala sabuk Trevor yang ia curi dari kantor sheriff sebelumnya. Dan tentunya Royal membuang kepala sabuk ini ke dalam lubang. Keesokan harinya, Royal menemui Autumn.
Royal bertanya kenapa Autumn tidak bisa mengingat ingatannya sebelum usianya 9 tahun. Autumn menjawab saat ia kecil ia mengalami kecelakaan dan terbangun di rumah sakit dan yang ia ingat hanyalah namanya. Royal juga bertanya kenapa Autumn mendorongnya ke dalam lubang. Autumn menjawab kalau ia perlu melihat apa yang terjadi dan meminta maaf dan sangat senang saat Royal bisa kembali. Royal tidak marah namun ia meminta Autumn berjanji untuk tidak memberitahu lubang ini pada siapapun. Autumn bersedia asal Royal memberitahu apa yang ia alami di dalam lubang. Royal hanya menjawab kalau ia melihat tempat ini hanya saja di masa depan. Royal menjabat tangan Autumn. Sesuatu yang hitam di dalam batu di kalung Autumn bergerak dan tiba-tiba gunung di belakang Autumn menghilang. Ini bukan ilusi karena Sheriff Joy juga bisa melihat gunung itu menghilang. Saat Royal melepas tangan Autumn, gunung itu kembali namun Royal tidak terkejut sementara Autumn malah tidak menyadarinya. Di tempat lain, Sheriff sudah sampai ke kantornya. Ada banyak laporan yang berkata kalau beberapa orang melihat gunung sebelumnya menghilang yang artinya semua orang bisa melihatnya. Sementara itu, Amy sedang hiking di sekitar peternakan seperti biasa. Namun kali ini ia terkejut karena menemukan mayat Trevor di bukit. Dengan cepat, Amy memberitahu keluarganya. Kemudian Royal memberitahu Sheriff Joy tentang mayat ini. Tentu dengan cepat, Sheriff dan beberapa polisi dan tenaga medis datang ke peternakan Royal dan Royal mengantarnya ke lokasi mayat Trevor. Walau sekarang sudah beberapa hari sejak Trevor mati, namun tubuhnya terlihat masih sangat baik dan juga bersih. Karena Trevor ditemukan di dekat wilayah peternakan Trevor sehingga Sheriff akan menanyai Amy. Amy menjelaskan ia sedang hiking dan menemukan mayat Trevor kemudian memberitahu Royal kemudian Sheriff. Terakhir ia hiking adalah beberapa hari yang lalu namun di jalur yang sama ia tidak menemukan Trevor. Sheriff memerintah anak buahnya untuk mencari Red di kota karena hanya Red yang sedang tidak ada di rumah. Di kota, polisi sudah menemukan Red yang tidak tahu kalau mayat Trevor sudah ditemukan. Red pergi ke bank untuk bertemu dengan Maria. Saat Maria menemui Red, polisi juga mendekati mereka. Di saat yang sama, Perry menelponnya namun polisi memintanya untuk tidak mengangkat telepon itu. Polisi bertanya setelah berkelahi dengan Trevor kemana Red pergi. Hey, they found Trevor. Red? You gotta tell him you were with a girl that night. Red tidak menjawab pertanyaan ini dan memilih mengangkat telepon. Perry memberitahu kalau mayat Trevor sudah ditemukan. Kemudian Red memberitahu polisi setelah ia berkelahi dengan Trevor, ia pergi dengan seorang perempuan. Ia tidak memberitahu siapa perempuan itu, namun Maria berkata kalau Red sedang bersamanya. He was with me. Tentu Red tidak suka ini karena dengan begini ia telah melibatkan Maria di masalah ini. Tak lama kemudian, Sheriff menemui Maria karena ingin menanyai tentang Maria yang berkata kalau Red bersamanya setelah berkelahi dengan Trevor. Sheriff memberitahu kalau mayat Trevor baru saja ditemukan dan sepertinya dibunuh. Maria tidak tahu kalau Trevor meninggal sehingga ia memilih memberitahu kalau ia berbohong. Di tempat lain, Royal kembali ke tempat mayat Trevor ditemukan. Di atas tanah, ia menemukan batu hitam seperti yang dipakai Autumn. Kemudian Royal menghancurkan batu ini dan yang ia lihat hanyalah bubuk batu yang hitam. Di malam hari, Sheriff menangkap Red. Ia juga memanggil Perry dan mereka berdua diinterogasi di ruangan berbeda. Mereka sudah mempersiapkan alibi jika mereka ditanyai namun cerita mereka mulai goyah. Sheriff mencoba mengadu domba mereka dan berkata kalau Perry dan Red saling mengadukan mereka. Namun sebelum ada yang mengaku, Royal datang bersama pengacaranya dan membawa Red dan Perry pergi. Sheriff berkata kalau Perry melaporkan Red sehingga ia marah namun tentunya Perry membantahnya. Keesokan harinya, Luke dan Bill menyambut ibu mereka yang bernama Patricia yang sudah berpisah dengan ayah mereka. Patricia datang untuk menghadiri pemakaman Trevor. Patricia marah pada mantan suaminya karena membiarkan Trevor mati bahkan tidak mencari siapa pembunuhnya. Yang ada di pikiran Wayne adalah bagaimana cara merebut tanah barat milik Royal. Tentu Patricia marah karena Wayne lebih mementingkan tanah daripada anak mereka. Kemudian Wayne menunjukkan mineral yang terdapat di dekat lubang. Ia tidak tahu mineral apa ini namun ia tahu kalau ini berharga. Patricia berhenti marah dan berkata kalau ia akan merencanakan pemakaman Trevor, mencari tahu siapa pembunuhnya,
dan akan memastikan kalau Luke akan meneruskan peternakan ini karena Luke adalah anak favorit Patricia. Di tempat lain, Royal menemui asesor daerah yang mengatur pengadilan perebutan tanah ini. Namun asesor ini tidak peduli dan meminta Royal untuk membahas ini di persidangan di akhir bulan. Royal marah dan tahu kalau asesor ini sudah menerima suap dari Wayne sehingga ia mengancamnya. Sementara itu, Sheriff ke ruangan otopsi dan melihat Patricia yang sedang berbicara dengan koroner. Seharusnya Patricia tidak ada di sini sehingga ia meminta Patricia pergi. Patricia pergi, kemudian koroner menjelaskan kalau Trevor meninggal karena trauma di kepalanya. Namun anehnya tubuhnya bersih untuk bisa dibawa ke gunung tanpa bekas apapun. Namun yang paling aneh adalah dari pemeriksaannya, Red baru meninggal kurang dari 10 jam sejak ditemukan. Tentu ini aneh karena perkelahian Trevor dan Red terjadi 8 hari yang lalu. Keesokan harinya, pemakaman Luke dilakukan, bahkan Royal dan keluarganya juga menghadiri pemakaman ini. Setelah pemakaman, mereka disambut di rumah untuk makan. Di sana, Red bertemu dengan Maria dan meminta maaf karena telah melibatkannya dengan masalah ini. Di sana juga ada asesor daerah yang menemui Cecilia. Ia memberitahu kalau pengadilan tentang Tanah Barat akan dimajukan di minggu depan. Ia melakukan ini karena kesal Royal mengancamnya. Sementara itu, di sebuah ruangan di rumah ini ada sebuah meja judi dan ada Autumn di sana. Sepertinya Autumn pandai berjudi dan menang banyak uang. Royal menantang Autumn untuk bermain berdua. Awalnya, taruhan mereka adalah jika Autumn menang, maka ia boleh tinggal di peternakan Royal selama yang ia mau. Sementara jika Royal menang, ia ingin Autumn memberitahu bagaimana ia memiliki kalung dengan batu miliknya. Namun mereka menaikkan taruhan. Jika Autumn menang, ia akan memiliki peternakan Royal, namun jika Royal menang, maka kalung itu akan menjadi miliknya. Royal bermain curang dan ia bisa menang di pertandingan ini sehingga kalung Autumn menjadi miliknya. Di malam hari, tanpa sengaja Wayne menjatuhkan minumannya di dekat batunya. Namun ia menyadari kalau minumannya bereaksi seperti mendidih sementara serbuk hitam di dalam batu juga bergerak. Wayne memutuskan untuk berkendara padahal ia sedang sakit namun ia terlihat bugar. Ia pergi ke barat dan berhasil menemukan lubang misterius ini. Ia sangat senang namun tiba-tiba Royal muncul dan menyerangnya. Mereka berkelahi namun karena Wayne masih sakit sehingga Royal bisa menang. Namun saat Royal lengah, Wayne bisa memukulnya dengan batu hingga membuatnya pingsan. Kemudian Wayne pulang meninggalkan Royal di sana dengan tak sadarkan diri. Wayne sampai ke rumahnya dengan sangat senang dan bersemangat dan memberitahu keluarganya. Namun tiba-tiba ia teringat masa kecilnya yang pernah melihat lubang ini dan seorang anak muncul dari lubang itu. Kemudian ia lemas dan tak sadarkan diri dan mengalami stroke. Sementara itu, Royal tersadar dan pulang namun ia tidak ke rumah melainkan langsung pergi. Saat pagi tiba, Cecilia melihat rumahnya berantakan dan sadar kalau ada yang memasuki rumahnya. Ia menjadi waspada dan yang ia temukan adalah Autumn. Autumn berkata kalau ia kesini mencari kalungnya namun Cecilia tidak tahu di mana itu sehingga ia mengusir Autumn. Di tempat lain, Sheriff Joy masih mencari siapa yang membunuh Trevor dan ia masih curiga kalau yang membunuh Trevor adalah Red namun ia tidak bisa membuktikannya. Ia menanyai orang yang bekerja di bar dan salah satunya berkata kalau ia melihat Perry berkelahi dengan Trevor dan bukan Red. Tentu Sheriff bingung karena darah yang ia temukan adalah darah Red. Sementara itu, Royal pergi ke tempat di kartu nama pemeriksa mineral langka. Ia bertemu perempuan bernama Nia dan menunjukkan batu di kalung Autumn. Nia memeriksa kalung itu dan mineral di luar adalah ambar sementara untuk serbuk hitam di dalamnya masih harus diperiksa lebih lanjut. Namun dari salah satu foto, Royal melihat Nia di perusahaan berlogo B9. Logo yang sama yang ia lihat di masa depan di tanahnya. Melihat ini, Royal memutuskan untuk membawa kalung ini dan pergi ke perpustakaan. Dari informasi di internet, ia menemukan kalau B9 adalah sebuah perusahaan pertambangan dan telah mendapatkan nomor kontaknya. Sementara itu, saat di rumah, Cecilia melihat mayat seekor anak beruang di depan rumahnya. Kemudian ia memutuskan untuk mengubur bangkai beruang ini sendirian. Namun tak kenapa Cecilia tidak jadi menguburnya dan menyimpannya di gudang. Di tempat lain, Luke dan Patricia memiliki masalah karena saat ini Wayne masih tak sadarkan diri.
Namun ia tidak membuat surat wasiat dan hak kuasa sehingga mereka tidak bisa melakukan bisnis. Luke tidak tahu kenapa ayahnya sangat ingin tanah milik Royal, namun ia tahu kalau ini bukan masalah rumput. Di malam hari, saat Royal di rumahnya, ia menghancurkan batu di kalung milik Autumn. Dari dalam batu itu, ia melihat serbuk berwarna hitam. Saat ia memegangnya, serbuk hitam ini menyerap ke tangannya. Tiba-tiba, ruangannya menjadi terang. Ia bisa melihat dirinya sendiri yang meninggal di pelukan istrinya sama seperti yang dikatakan Cecilia padanya saat bertemu di masa depan. Namun di sana ia juga melihat Autumn yang bisa melihatnya, namun tiba-tiba semua penglihatan itu menghilang. Kemudian Royal pergi ke lubang, namun di sana ia bertemu dengan Autumn. Autumn meminta Royal untuk mengembalikan kalungnya. Royal menyetujuinya dan berkata akan mengantar Autumn ke tenda, namun ia berbohong. Karena takut, Autumn memutuskan untuk menjatuhkan diri. Autumn meminta kalungnya dikembalikan, namun tentu Royal tidak bisa melakukannya apalagi batu kalung ini sudah hancur. Autumn berpikir kalau mineral di dalam batu ini memiliki hubungan dengan lubang ini. Royal mengancam Autumn untuk menjauhi keluarganya atau ia akan membunuhnya. Royal meninggalkan Autumn di sana kemudian membakar tendanya. Saat matahari terbit, Autumn masih di hutan dan kakinya sakit. Di sana ia melihat seekor beruang besar yang membuatnya takut dan pura-pura mati. Beruang ini mendekatinya, namun beruang ini berkata agar Autumn menunjukkan sesuatu pada seseorang kemudian pergi meninggalkannya tanpa melukainya. Di tempat lain, Luke dan Patricia menelepon pengacara Wayne. Ternyata Wayne sudah membuat draft warisan yang akan memberikan semua hartanya pada Billy. Tentu mereka terkejut mendengar ini, namun ini masih draft dan belum tentu dieksekusi. Patricia akan mengurus masalah ini karena Luke adalah anak kesayangannya. Kemudian ia pergi meninggalkan Luke dan Billy. Billy pergi berburu ke hutan, namun sejauh ini ia belum mendapatkan hasil buruannya. Namun di sana ia bertemu dengan Autumn untuk pertama kalinya. Autumn berkata kalau ia ingin menunjukkan Billy sesuatu dan tanpa bertanya Billy mengikutinya. Billy seperti terhipnotis dan berada di bawah kendali Autumn. Yang ingin Autumn tunjukkan pada Billy adalah lubang tanpa dasar ini yang tentunya membuatnya terkejut. Kemudian Billy pulang dan menemui ayahnya yang masih tak sadarkan diri. Kini Billy tahu kenapa ayahnya sangat ingin tanah barat milik Royal. Kemudian Billy membawa batu milik ayahnya. Di tempat lain, Autumn baru sampai ke tendanya yang sudah habis terbakar. Kini ia tidak punya uang, pakaian, dan tempat tinggal. Di saat yang sama, apotek kota kehabisan obat yang biasa ia konsumsi sehingga ia diganti dengan obat generik. Autumn mulai panik dan entah kenapa ia mengukir lambang peternakan Royal di dadanya dengan pisau. Kemudian Autumn menemui Perry dan memberitahu kalau Royal berencana membunuhnya dan juga telah membakar tendanya. Karena tidak menggunakan obat membuatnya gelisah. Autumn berkata kalau ada sesuatu yang terhubung dengan Perry yang juga terhubung dengannya dan juga terhubung dengan Rebecca. Autumn meminta bantuan Perry dan Perry berjanji akan membantunya. Di malam hari, keluarga Royal bersiap makan malam bersama dan Perry datang terlambat. Ia memberitahu kalau ia telah mengaku dengan meninggalkan surat di kantor sheriff yang menjelaskan kalau ia adalah pembunuh Trevor. Perry ingin ia dihukum agar keluarganya dibebaskan. Mendengar ini, Red marah karena walau Perry mengaku kalau ia pembunuh Trevor, namun ia pergi dari bar bersama Red yang artinya hal ini masih bisa menyeretnya. Bukan hanya dirinya, Red bahkan mengorbankan Maria agar bisa melindungi Perry, namun ia malah membuangnya begitu saja. Red berkata, pantas saja Rebecca meninggalkannya. Mendengar ini Perry marah sehingga kali ini ia melawan dan mereka berkelahi, namun Royal dan Cecilia berhasil memisahkan mereka. I did it for Dad! What? I did it for Dad! Kemudian Perry menjelaskan kalau ia menyerahkan diri untuk melindungi Royal. Hal ini karena Autumn berencana melaporkan Royal karena mencoba membunuhnya dan melihat saat Royal membuang mayat Trevor. Kini Royal yang marah mendorong Perry hingga memecahkan figura. Pecahan figura ini mengenai dahi Amy dan melukainya. Amy yang takut pergi keluar dan melihat mobil sheriff yang mendekat. Tak lama kemudian Perry ditangkap dan dibawa ke sel tahanan.
Perry menjelaskan kalau pembunuhan Trevor ini hanya dilakukan olehnya sendiri tanpa bantuan keluarganya. Keesokan harinya, sidang awal Perry dilakukan dan ditentukan kalau jaminan persidangan selanjutnya adalah $500.000. Karena mereka tidak memiliki uang sebesar itu, mereka menjaminkan peternakan mereka sebagai gantinya. Jika Perry tidak datang ke persidangan di waktu dan tempat yang ditentukan, maka jaminan ini akan hangus. Karena dijamin, sehingga sambil menunggu persidangannya, Perry bisa pulang dan menemui Amy. Amy tahu kalau ayahnya sedang dalam masalah dan bisa masuk penjara. Perry menjelaskan kalau Trevor berkata sesuatu tentang ibu Amy sehingga ia marah. Namun Perry menyesali perbuatannya dengan seluruh jiwanya. Di tempat lain, Sheriff memberitahu tentang putusan kalau hanya akan Perry yang akan diadili. Luke tidak puas karena ia yakin kalau Royal dan Red memiliki andil di kematian Trevor, namun Sheriff tidak bisa membuktikannya. Luke berpikir selama Trevor menghilang beberapa hari, artinya Perry menyembunyikan Trevor hidup-hidup hingga akhirnya dibunuh. Namun Billy berpikir saat Trevor menghilang, ia berada di tempat lain. Ia menjelaskan kalau ayahnya pernah bercerita saat ia kecil, ia pernah melihat sesuatu yang mustahil, yaitu lubang ini. Kemudian Billy mengantar Luke pergi ke tempat lubang itu berada. Tentu Luke kesulitan melihat apa yang ia lihat, namun yang ada di depannya adalah sebuah kenyataan. Di tempat lain, Cecilia pergi ke gudang di mana ia menyimpan bangkai anak beruang sebelumnya. Namun pintu gudang terbuka dan ia tidak bisa menemukan bangkai anak beruang itu. Ternyata di dekat sana ia melihat ibu beruang yang menemukan anaknya yang mati. Melihat Cecilia membuat beruang besar ini menyerangnya, namun Cecilia berhasil menembaknya tepat waktu dan membuatnya lemah. Beruang ini masih hidup dan memilih tidak menyerang Cecilia dan pergi. Namun pada akhirnya beruang ini mati. Sementara itu, Billy sedang bersama Autumn. Billy menjelaskan kalau ia menghancurkan batu milik ayahnya dan memakan serbuk hitam di dalamnya. Setelah itu, ia mulai memiliki penglihatan dan ia tahu kalau peternakan Royal akan menjadi milik Autumn. Sepertinya Billy sangat tergila-gila pada Autumn. Autumn mengukir lambang peternakan Abbott di dada Billy dan Billy tidak melawan. Waktu berlalu, Royal sedang berada di perjalanan namun mobilnya mogok di tengah jalan. Di saat yang sama, sepertinya Billy tahu kalau mobil Royal akan mogok sehingga ia menawarkan tumpangan. Awalnya Royal ragu namun ia menerima tawaran ini. Di sana, Billy mendorong Royal dengan sebuah pistol namun ia tidak menembak Royal. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar yang terbengkalai. Billy tahu kalau Royal adalah orang yang membuang mayat Trevor ke dalam lubang. Namun ia kesini bukan karena itu. Ia kesini karena Royal pernah mencoba membunuh Autumn. Billy berpikir kalau Autumn akan merubah dunia sehingga Billy memaksa Royal untuk tidak pernah mendekati dan mengganggu Autumn lagi. Kemudian Billy pergi tanpa menembak Royal. Di tempat lain, Perry sedang bersama Amy. Perry tahu kalau ia akan dipenjara, jadi ia meminta Amy berjanji kalau ia akan membantu Royal di peternakan. Amy menyetujuinya, namun ia juga memberitahu kalau ibunya tidak pernah mau tinggal di peternakan. Jika suatu hari ibunya kembali, bolehkah ia pergi bersama ibunya dan Perry mengizinkan ini. There's something you need to know about your dad. Amy pergi ke dalam toko dan di saat yang sama Autumn menemui Perry dan memberitahu sesuatu tentang Royal. Sementara itu, Luke sedang di kamar ayahnya. Di sana ia mencoba membunuh ayahnya dengan menaruh bantal di wajahnya. Namun Billy datang tepat waktu dan menghentikan Luke sehingga mereka berkelahi. Di tempat lain, Perry yang sepertinya sudah diberitahu sesuatu oleh Autumn mengajak Royal ke tempat lubang itu berada. Orang yang memberitahu lubang ini pada Perry adalah Autumn. Royal menjelaskan saat ia masih kecil, ia dan ayahnya pergi berburu di hutan. Namun Royal melakukan kesalahan dengan menembak ayahnya di dadanya dan membunuhnya dengan seketika. Royal bingung dan juga panik. Ia menyelinap pulang namun ia tak sanggup memberitahu ibu dan adiknya sehingga Royal memilih kabur. Ia berlari tanpa arah namun tiba-tiba dari tanah lubang ini terbentuk. Tanpa berpikir Royal melompat ke lubang ini. Saat masuk ke lubang adalah tahun 1886 dan saat keluar adalah tahun 1968.
Artinya Royal di lubang itu selama 82 tahun. Saat ia keluar, Wayne kecil melihatnya keluar dari lubang dengan tubuhnya yang dipenuhi cairan hitam walau akhirnya menghilang. Keluarga Abbott menerimanya di peternakan dan mengizinkannya bekerja di sini. Royal tidak pernah memberitahu siapapun tentang masa lalunya. Walau terdengar mustahil, namun Perry mempercayainya. Karena ternyata entah bagaimana Autumn tahu tentang masa lalu Royal. Autumn juga berkata kalau Rebecca tidak pernah menghilang karena sebenarnya ada sebuah rencana. Royal tidak mengerti maksud Perry. Perry tidak menjelaskan apa maksudnya, kemudian ia melompat ke dalam lubang. Namun anehnya setelah Perry masuk, lubang ini juga ikut menghilang. Dan Autumn melihat semua ini dari kejauhan. Keesokan harinya, Billy memberi makan ayahnya serbuk hitam dari mineral yang ia hancurkan. Kemudian ia menemui Luke. Luke bertanya apakah ayahnya tahu tentang seberapa berharga lubang itu. Namun entah bagaimana Billy sudah tahu kalau lubang itu sudah menghilang. Ia juga tahu kalau yang diinginkan Luke adalah peternakan ini. Billy bersedia memberikan semua peternakan ini padanya, jadi ia meminta Luke untuk tidak mencoba membunuh ayah mereka. Di tempat lain, Royal pergi ke motel tempat Autumn menginap. Ia memaksa masuk, namun di sana ia melihat jendela yang terbuka yang artinya Autumn tahu ia akan datang dan sudah pergi. Saat keluar, ia bisa melihat Billy di parkiran. Malam tiba dan Royal pergi ke arena rodeo karena malam ini Red akan tampil di level lebih tinggi. Sebelum tampil, Royal ingin berbicara sesuatu dengan Red terlebih dahulu. Royal ingin Red mencari sesuatu di tanah, namun Red menjawab kalau ia sudah tidak peduli lagi dengan peternakan ini dan ingin fokus menjadi atlet rodeo. Kemudian Royal pergi ke bangku penonton bersama Amy dan Cecilia untuk menonton Red. Di saat yang sama, Amy menerima telepon dan telepon ini untuk Royal. Orang yang menelponnya adalah Autumn dan Autumn memberitahu di mana ia berada karena ia tahu kalau Royal mencarinya. Tak lama kemudian, giliran Red tampil. Namun karena ia tidak fokus karena masalah belakangan ini, ia terjatuh dan bahunya cedera cukup parah. Di saat Cecilia khawatir dengan kondisi Red, Amy malah berkeliaran karena seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ternyata yang ia temukan adalah ibunya yang telah lama menghilang. Rebecca berkata kalau Amy harus ikut dengannya dan ia akan menjelaskan semuanya. Sementara itu, Cecilia panik karena ia tidak bisa menemukan Amy. Ia juga tahu kalau Perry menghilang, sehingga jika di persidangan Perry tiba dan ia tidak datang, maka peternakan miliknya akan disita. Hal ini membuat Cecilia sangat frustasi. Di saat yang sama, walau cedera, namun Red masih ingin melakukan rodeo terakhirnya. Kali ini ia berhasil bertahan cukup lama dan tampil sangat baik sehingga ia mendapatkan posisi pertama. Kemudian Red menemui Maria dan mengajaknya untuk pergi dari kota ini dan memulai dari awal berdua. Maria sempat ragu namun ia menerima ajakan ini. Di tempat lain, Luke sedang menggali di tanah barat untuk mencari lubang yang menghilang. Ia menggali cukup dalam dan cairan kental berwarna hitam muncul dan ia sangat senang. Namun tiba-tiba cairan hitam ini berubah menjadi lubang yang memunculkan ratusan bison liar. Sementara itu, Royal menemukan Autumn di tengah jalan yang menunggunya. Namun ini jebakan karena Billy juga ada di sana sehingga Royal tersandwich dan baku tembak pun terjadi. Tidak ada yang terluka, kemudian Billy dan Autumn pergi dan Royal mengejarnya. Royal berhasil menembak Billy yang membuat mobilnya mengalami kecelakaan. Kemudian Royal memeriksanya dan melihat Autumn yang merayap keluar mobil. Autumn masih hidup dan Royal berencana menembaknya, namun ia bisa merasakan getaran seperti gempa. Kemudian ia melihat ribuan bison yang berlari ke arahnya. Dengan cepat Royal bersembunyi di bawah mobil. Di saat yang sama, Red dan Maria sedang di perjalanan berencana pergi. Namun mereka ditabrak kawanan bison ini yang membuat mereka mengalami kecelakaan. Kembali ke tempat Royal, setelah kawanan bison ini pergi,
Royal keluar mobil dan ia melihat seekor bison dengan satu panah yang tertancap seperti yang Autumn lihat sebelumnya. Royal mencabut busur panah ini, kemudian bison ini pergi darinya. Kemudian Royal memeriksa Autumn yang ternyata masih hidup walau sedang sekarat. Royal memeriksanya lebih dekat dan ia melihat bekas luka di dahi Autumn. Luka ini sama dengan luka yang dimiliki Amy saat Royal dan Perry bertengkar. Kini Royal sadar kalau Autumn sebenarnya adalah cucunya Amy. Royal membawa Autumn ke kamar Amy dan menidurkannya di kasur Amy. Di sana juga ada Cecilia yang sedang frustasi. Royal meminta maaf karena semua ini terjadi karena ulahnya yang tidak memberitahu kenyataan. Namun semuanya sudah terlambat dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Secara premis menarik karena ada lubang misterius di tengah padang rumput. Namun di season pertama ini tidak terlalu berfokus pada lubang ini dan Royal malah tidak ingin memberitahu kebenaran tentangnya. Jadi buat tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah pace. Pace di season ini sangat lambat karena banyak bagian kosong yang diisi melamun. Sebenarnya ceritanya gak terlalu panjang makanya cuma dibikin 8 episode. Itu juga masih banyak diisi filler biar agak panjangan. Jadi untuk pace Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di season pertama adalah ternyata Autumn adalah Amy. Namun jujur Mimin udah expect ini jadi gak terlalu kaget. Twist lainnya adalah Royal yang ternyata memasuki lubang ini dan muncul di 82 tahun kemudian. Sepertinya lubang ini tidak hanya berfungsi untuk melewati waktu. Sepertinya lubang ini akan membawa ke tempat yang dibutuhkan. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending di season ini bisa dibilang sad ending. Karena bisa dibilang Royal dan Cecilia kehilangan segalanya. Perry masuk ke lubang, Red kecelakaan, Amy dibawa Rebecca, peternakan juga akan disita karena Perry tidak ikut persidangan. Tapi sepertinya semua ini adalah batu loncatan untuk season kedua yang akan Mimin bahas minggu depan. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 8 episode dengan 1 jaman tiap episodenya. Namun fillernya banyak jadi bikin pace-nya lambat. Jadi nonton series ini cukup boring apalagi kurang jelas apa sebenarnya lubang ini. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Outer Range season pertama adalah 8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.